Saya akan sharingkan tentang berjalan dalam kasih karunia Tuhan. It's very important to walk in favor of God. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah manusia yang paling beruntung di muka bumi ini. You are the luckiest one and woman in God. Amen. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian. Kenapa khotbah hari ini sangat penting di akhir-akhir zaman seperti ini? Kejadian 6 ayat 8. Sebuah ayat yang simpel, saudara. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. A simple word. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Matius 24 ayat 38. Nah, Anda akan kaget bahwa banyak orang berpikir akhir zaman itu tandanya bom, yaitu udah sering, saudara. Dan segala macam. Nah, tapi ada tanda yang seringkali kita nggak lihat sebenarnya. Yang terjadi di akhir zaman ini. Oke. Di Indonesianya dikatakan ayat 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, nah zaman ini terulang lagi. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Nah, dalam Inggrisnya berkata, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Dikatakan mereka makan dan minum. Nah, saudara, kalau Anda lihat, apa sih isu kita hari ini? Apa sih yang kita kejar? Apa sih yang banyak di IG dan di FB? Coba, apa yang Anda post? Nggak sadar ya? Foto orangnya atau foto makanannya? Makan, minum, kawin, mengawinkan, dan dalam Inggrisnya berkata punya anak. Itu aja siklusnya. Nah, pada waktu siklus itu terjadi, tiba-tiba Tuhan datang kedua kali. Kalau Anda sedang meminta tanda akhir zaman, perang nuklir, that's another things. Tapi jelas Alkitab sebelum the flood atau banjir besar datang, siklusnya sama nanti. Kenapa? Apa tanda yang mengerikan dari ini? Nothing special, itu tandanya. Come on church. Sekarang ini, yang para wanita di gereja ini, kalau Anda mau makan, Anda ngapain? Enggak lah, doa kan gak kelihatan. Apa? Take a picture. Anda pulang gereja, pembahasannya apa? Anda yang udah 30, pembahasannya apa? Kawin. Married. Setelah itu apa? Punya anak. Gedein anak. Dan Alkitab jelas katakan itu tanda berulang di akhir zaman. Dan Alkitab katakan itu tanda yang paling jelas sebelum anak manusia datang kedua kali. Saya tidak berkata Anda salah, tidak. Tapi Anda sedang mengenapi tandanya. Itu kenapa penting Alkitab katakan apa yang membuat kita berbeda. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Anda harus di hati saudara saat datang ke gereja, kejar itu. Tuhan, aku pengen dapat kasih karunia di matamu. Nah, setelah itu apa yang dikatakan? Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu.
Kalau di hati kita dan pikiran kita, kita cuman berpikir, cuman siklus hidup seperti itu, Alkitab katakan, dan mereka tidak akan tahu sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Are you with me, church? Dan dikatakan demikian pulanya halnya kelak pada kedatangan anak Jadi tanda-tandanya kita notice gak? Enggak. Karena kita sedang di dalamnya. Kita terhisap dalam lifestyle-nya. Got my point? Makanya orang Kristen harus punya obsesi yang berbeda. Nangkep ya saudara? Anak Tuhan harus punya hati yang berbeda. Yang pengen Injil diberitakan bagi teman-teman saudara. Bersaksi lewat apapun yang saudara bisa lakukan. Saya semakin sadar tidak ada keindahan, mukjizat terbesar selain daripada keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Nah, saudara dikatakan N40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang dan seorang akan dibawa dan lain yang ditinggalkan. Jadi chance pengangkatan kita berapa? 50-50. Ini kan lagi seru nih saatnya untuk memasukkan akhir zaman kepada orang yang takut corona kan. Ya. Jangan takut saudara. Kalau saya prinsipnya cuma satu sih. Kamu kalau udah kejar Tuhan sungguh-sungguh, pulang ke surga gak takut kan? Kenapa banyak orang takut mati saudara? Karena kamu ada masuk dalam lifestyle akhir zaman. Makan, minum, kawin, mengawinkan, itu yang dikejar. Ayo kejar kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Amin. Anda berpikir, Pastor apa sih kasih karunia itu hebatnya apa? Nanti saya akan jelaskan buat saudara. Oke. Nah saudara kita buka firman Tuhan. Apa hebatnya kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita buka firman Tuhan di Ibrani 12. Orang seperti apa yang bisa mendapat kasih karunia Tuhan? Haleluya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak. Nah, apa tandanya saya sudah di luar kasih karunia Allah? Gampang pahit. Gampang luka, gampang ngambek, gampang tersinggung. Anda mau hidup dalam kasih karunia Tuhan? Semakin Anda dekat dengan kasih karunia Tuhan, Anda nggak gampang sakit hati, nggak gampang tersinggung. Sesimpel itu. Come on church. Siapa yang mau hidup dalam kasih karunia Tuhan? Saya mau. Agar jangan dia berkata tetaplah dalam kasih karunia Allah supaya kita ini nggak gampang punya akar pahit. Bisa selek gak? Bisa. Bisa berantem gak? Bisa. Tapi tidak lama. Tahu arti akar pahit? Kalau sampai tanaman itu berakar artinya apa? Didiemin berlama-lama. Kalau Anda lagi sakit hati, lagi berantem, lagi tersinggung, jam 6 sore atau sebelum tidur, setan tidak boleh masuk kamarmu. Saya kayak lagi dengar sekolah minggu loh. Dan kamu berkata, setan keluar karena aku mau hidup dan tidur dalam rumah tangga dalam kasih karunia Tuhan. Engkau tidak boleh masuk rumahku. Amin. Itu kasih karunia. Nah, saudara kita buka lagi sebentar. Exodus Keluaran. Apa itu kasih karunia? Saya pelan-pelan sama saudara.
Exodus 33, Keluaran 33, ayat 14. Di dalam Inggrisnya berkata gini, the Lord reply. Apa itu kasih karunia pentingnya? I will personally go with you. Aku secara pribadi berjalan bersamamu. Makanya seringkali kan saya berkata, ayo belajar berjalan bersama Tuhan. Itu tuh kasih karunia. I personally go with you, Moses, and I will give you rest. Aku akan berikan kamu apa? Istirahat. Everything will be fine for you. Dan Indonesia katakan, dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, orang yang hidupnya tentram, damai sejahteranya banyak, tandanya apa? Orang itu sedang apa? Berjalan bersama Tuhan. Nah, kira-kira orang yang jalan sama Tuhan mukanya gimana? Tentram gak? Tentram. Amin. Pelan-pelan ya saudara ya. God personally go with you. Nah, Keluaran 33 ayat 16. Oke, pelan-pelan, oke. One day Anda akan sadar, wah khotbah pastor itu ternyata penting ya. Mendapat kasih karunia di akhir zaman itu penting sekali. Apa sifat kasih karunia salah satunya? Lanjutkan ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa kau telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Musa berkata kepada Tuhan, yakini dengan umatmu ini, bukankah karena engkau apa saudara? Berjalan bersama kami. Sekali lagi mention yang kedua, Tuhan berjalanlah bersama kami. Go personally with me. Amen. Dan dikatakan begini ayat 16. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga aku dengan umatmu. Dikatakan apa? Ini poin saya. Apa itu kasih karunia? Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Kenapa pentingnya kasih karunia? Dua orang berjalan bersama-sama, dua orang bekerja bersama-sama, satu nasibnya berbeda. Itu artinya dibedakan. Is that clear? Kenapa ayat ini bisa muncul? Saya dengar sebuah kesaksian bagus sekali. Pada waktu di gempa di Palu, ada satu anak Tuhan pilot. Yang terjadi apa saudara? Dia sebelum dia tanggal 27, Palu kalau saya 27, 28 saya lupa. 27, saya lupa tanggalnya tanggal 26 atau 27. Tiba-tiba Tuhan ngomong kepada pilot ini. Kamu sering menyembah aku hari ini. Dikatakan apa? Seharian itu kok dia disuruh Tuhan nyembah. Tahu gak lagunya apa saudara? I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name. Pentingnya kenapa kalau Anda bekerja di marketplace, Anda harus jalan sama Tuhan. Pastor nanti orang kan rangkaian agak begini, gak apa-apa. Itu tanda yang awal untuk jadi orang Kristen. Dan apa yang terjadi? Dia bilang kok Tuhan suruh aku nyembah lagu ini ya. I'll sing praises to you. Wian sensitif dikit dong. Bengong aja. I'll sing praises to, coba. I'll sing praises. Oh Lord, praises to. Naikin. Kamu harus kenal gembalamu. To your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. Nah, di tanggal 27 atau 28-nya, what happened next? Pada waktu dia mau berangkat, tiba-tiba Tuhan berkata gini, kamu jangan makan. Jadi dia ditawarin babi, saudara. Siapa yang bisa nolak babi? Gak ada. Makanya kalau kamu orang Kristen aji mumpung, gak selamat nanti. Benar-benar ditawarin babi, ayo makan dulu kapten. Dia berkata, enggak, kenapa gak mau makan? Tuhan suruh saya cepat.
Berani ya. Coba misalnya Wandi ada yang ngutang gitu sama saudara. Tuhan berkata jangan. Berani gak? Tuhan berkata jangan. Kalau yang ngutang berkata apa? Iya. Yang diutangi jangan kata Tuhan. Nah, dan tahukah saudara Tuhan suruh dia cepet. Nah co-pilotnya namanya itu kalau gak salah Muhammad apa saudara. Sengaja Tuhan taruh tempat orang-orang yang berbeda saudara. Apa yang terjadi? Dan co-pilotnya katakan gini, Kapten kenapa cepat-cepat? Tuhan suruh kita cepat. Kaget, Tuhan bisa ngomong. Iya. Dan apa yang terjadi? 3 detik setelah dia take off, itu bandara gelombang hancur total. Tahu kan yang di Menara Mati? Itu dia belum, baru dia masuk roda, pas naik 1-3 detik. Bahkan dia masih ngalamin goncangannya, pas dia foto dia lihat semuanya sudah habis. Can you imagine? Ini salah satu pilotnya. Diundang ke Metro TV dan segala macam. Kalau Anda berpikir jadi anak Tuhan emang enak dibedakan. Dia menyelamatkan 154 penumpang. Cuman gara-gara apa? Berjalan bersama Tuhan. Jadi penting gak dibedakan? Penting. Tapi masalahnya kalau kamu di Tuhan ngomong sesuatu mau taat gak, itu masalahnya. Tangkap saudara. Coba berani gak misalnya kamu diajak ke mall gitu atau Anda diajak party terus Anda berkata, sorry bro, Tuhan ngomong gue suruh doa hari ini. Ayo yang marketplace. Pasti gak berani. Lagu tadi berkata, ku nyatakan engkau Allah di hidupku, Allah di setiap ucapan, na. Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Anak Tuhan berani gak berbeda? Kan udah dibedain sama Tuhan. Anda bisa bayangkan. Nah, seminggu sebelumnya, 7 hari sebelumnya, gempa di Palu, ada satu anak Tuhan ini bernubuat saudara, hamba Tuhan. Pada waktu itu ada begitu banyak kerusuhan di sana. Dan anak Tuhan ini, pendeta ini bernubuat, dia berkata gini, anak Tuhan gak pernah boleh balas, tapi Tuhan yang akan balas. Dan dia sebutkan bahwa Palu akan terjadi gempa, 7,7 skala Richter terjadi seminggu setelahnya. Exactly 7,7 skala Richter. Can you imagine saudara? Kalau Anda lihat IG saya, itu buku lama diprofesai. Tahun berapa bukunya? 2000 berapa? It's long time ago ya. Dikatakan dia profesai di 2020 akan terjadi serangan di paru-paru, infeksi pernapasan, dan terjadi hari ini. Di akhir zaman, God prove himself that he is live. Amin saudara. Can you imagine? Makin pengen gak mendapat kasih karunia Tuhan? Nah kalau sekarang masih makin pengen dong saudara, amin. Karena nanti di akhir zaman apa yang penting dalam kasih karunia? Kamu dibedakan. Haleluya. Lagunya sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu. Bangga gak? Saya kayak anak kecil nih, bangga gak sama Tuhan? Bangga banget. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku.
tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau. Jadi kira-kira Anda pulang, yang pria nih khususnya yang malas nyanyi nyembah Tuhan, mau banyak nyembah Tuhan gak? Kalau one day misalnya anakmu panas, kata Tuhan, sembah Tuhan, biar roh jahatnya keluar, penyakitnya sembuh. Mau nyembah Tuhan gak yang pria? Atau kamu berkata, udah istri aja pendoa, gak heran di surga, mungkin 70% banyak wanita, saudara. Di Alkitab siapa yang maksa Tuhan Yesus? Semuanya wanita. Air menjadi anggur, siapa yang maksa? Mamanya. Wanita Verosinisia itu siapa yang wanita? 12 tahun berdarah siapa? Yang pertama kali sampai di kubur Yesus bukan Petrus siapa? Wanita. Tapi kata Amsal apa saudara? Wanita yang berhikmat susah didapatkan. And all the boys say amen. Haleluya. Saudara, apa itu berjalan bersama Tuhan? Di Ibrani 12. Ini yang kita harus concern untuk dapat kasih karunia kepada Tuhan. Jangan menjadi spiritual saat kamu udah sakit parah. Jangan menjadi spiritual pada waktu keluarga married saudara udah broken life total. Biasakan di dalam keadaan yang sangat enak pun kamu berkata, Tuhan yang membuat gunung batuku menjadi kuat. Nah, kita buka sebentar di firman Tuhan. Saya banyak baca Inggrisnya di sini. Di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekul, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah, di ayat 5, perhatikan baik-baik. Dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila diperingatkannya. Karena apa ayat 6? Bagaimana dapat kasih karunia? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Masih iri sama orang yang hidupnya sembarangan? Masih iri sama orang yang minggu kemana kalian di gereja? Masih iri saat uang orang buat beli barang mewah Anda membangun rumah Tuhan? Kenapa itu bisa timbul? Karena mata kita sebenarnya tidak tertuju kepada perlombaan mengasihi dan mencintai dan sempurna seperti Yesus. Susah gak tinggal sama satu rumah orang yang Anda tidak cintai? Susah. Ada banyak anak Tuhan tinggal di dalam rumah Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tidak mencintai Tuhan. Come on church. Ada orang-orang yang sebelum diberkati Tuhan hajar berkali-kali untuk tidak sombong. Saya berkata itu kasihnya Tuhan yang luar biasa. Come on church. Kenapa untuk apa kasih karunia itu nempel kepada seseorang? Pada waktu orang itu punya karakter. Makanya kalau Anda berkata, Pastor saya mau punya jodoh yang melayani Tuhan. Tambahin doanya. Yang punya integritas dan karakter.
Come on church. Banyak wanita ketipu, aduh kena saya dapat pria atau wanita yang pelayanan banyak tapi karakternya nol besar. Come on. Bagaimana karakter bisa keluar pada waktu Tuhan menghajar orang yang dikasihinya? Tahukah ada anak-anak sekolah minggu yang kalau ngomong itu sopan, itu tidak lahir natural, saudara. Karena ada mamanya, ada papanya yang berkata, hey don't do that. Nggak percaya nanti sekolah minggu keluar, liatin aja. Ada yang minta es krim sambil groaning, sambil wah lompat-lompatan, bisa jumpalitan di sini, like a rabbit, saudara. Tapi ada yang dengan nicely berkata, Mam. Atau orang dengan softly berkata, Uncle, saya mau es krim. Tapi ada yang minta dengan guling-gulingan. Siapa yang ngajarin? Mama papanya dong. Kita siapa? Anak dia. Jadi pada waktu kita diajarin, kita disesat, tanda kutip, dipukul oleh Tuhan. Cintanya besar banget buat kita. Setiap kita mau melenceng ke dunia, Tuhan berkata jangan. Kalau kita nggak dengar, dihajar sama dia. Kadang-kadang harus dibiarkan sakit mungkin. Bukan Tuhan bawa penyakit, dibiarkan. Amin. Itu yang membuat kasih karunia bisa nempel. Nah tahukah saudara, kenapa Tuhan pilih Nuh? Itu questionnya. Sekali lagi kalau dia pilih orang tidak langsung karena like or dislike. Mood atau enggak mood. Alkitab katakan Nuh 600 tahun hidup benar di hadapan Tuhan. 600 tahun hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh dipanggil umur berapa bangun Batra? Umur 600 tahun. Jadi 600 tahun hidup benar di tengah angkatan Alkitab katakan yang bengkok itu. Jadi ada gak yang sia-sia hidup benar? Hei suami istri. Karena suaminya mungkin tanda kutip gak beres. Ya udah gue juga gak beres. Loh, kok pertandinganmu jadi siapa yang salah, siapa yang paling gak beres? Tuhan cari di gereja ini. Orang yang 600 tahun tanda kutip mempertahankan iman dan hidupnya. Dan Alkitab katakan Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Buat Anda yang bekerja pagi hari ini, mungkin Anda belum kaya. Tapi Anda gak pakai cara-cara yang jahat untuk mendapatkan itu. Tahukah saudara, Anda sedang menyedot kasih karunia di dalam blessing saudara. Gak semua orang ngomong amin. Anda dan saya yang baru hidup benar baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nuh 600 tahun. Dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia. Oh Anda berkata, Pastor saya udah telat, umur saya udah menua. Nuh 600 tahun. 600 tahun baru kasih karunia Tuhan diberikan kepada hambanya ini. So penting gak kasih karunia? Sangat penting. Tuhan berjalan bersama kamu, Tuhan membedakan semuanya. Dan dikatakan gini, dikatakan apa? Sebab itu, ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dan dikatakan di dalam Inggrisnya, for as you keep walking forward on God's path, all your stumbling ways will be divinely healed. Saat kamu lagi jalan sama Tuhan, kesembuhan ilahinya ngikutin, memulihkan kamu. When you walk with God, He's divinely healed. Memulihkan kita.
Saya nggak heran orang yang jalan sama Tuhan tiba-tiba hidupnya berubah. Kalau Anda punya suami atau istri atau keluarga yang ngalamin hal yang gak baik dalam hidup ini, karakternya berantakan, tapi pada waktu mereka bertobat dan jalan sama Tuhan, kamu akan lihat mereka mengalami divinely healed. Saya 1 bulan ini, tiba-tiba Tuhan berkata begini. Saya mau ngaku, saudara. Pada waktu keluarga saya udah banyak diselamatkan, saya jarang doa buat keluarga saya. This month, pada waktu dalam saat teduh saya, Roh Kudus tiba-tiba berkata gini, kamu berdoa bagi keluargamu. Dan saya tiap hari berdoa, saya tutup bungkus, saya berkati keluarga saya. Keluarga saya doakan, saya berkata Tuhan buat mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam pertolongan, dalam pemulihan Tuhan segala macam. Ada hal yang ajaib terjadi di minggu ini. Saya tuh dikasih foto sama tante saya. Saudara, ada satu om saya yang om nomor 1 sama nomor terakhir ini gak pernah ngomong selama hampir 30 tahun lebih. Biasa kan kalau orang dewasa berantem kan gimana sih? Rasa menang itu segalanya ya saudara ya. Tapi kalau anak Tuhan apa? Dihajar Tuhan itu bagus. Ya saudara ya. Kalau Anda mau ngapain dihajar, dibentokin Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Bersyukurlah itu. Dan saya dikasih foto saudara. Untuk pertama kali saudara. Setelah hampir mungkin 30 tahunan lebih atau 40 tahun gak pernah ngomong. Hari itu om saya yang kakak pertama itu datengin om saya yang paling kecil. For the first time in the same table. Ngobrol. Tahukah saudara apa yang ditanya, kok mau datang segala macam? Jawabannya cuma simple. Ya udah pada tua. Yang saya berpikir gini, selama 40 tahun hidup tanpa Tuhan, baru tahun ke-40 baru berpikir kebuka. Bedanya orang Kristen sama orang fasik itu apa? Yang gak bertumbuh di rumah Tuhan. Kamu kebuka saat kamu dengar firman, makanya firman gereja itu mahal. Kamu gak butuh jaga ego 40 tahun setelah berdarah-darah, berantem, hilang damai sejahtera, baru waras. Nah 40 tahun itu harganya mahal. Tuhan udah ngomong kalau kamu berantem sebelum matahari terbenam, berdamai. Siapa yang salah Pastor? Enggak peduli, yang penting setan jangan masuk. Kecuali kamu doyan ngundang setan. Sesakit apapun perasaannya saya tahu sekali. Tunggu kurang lebih 40-35 tahun. Nah Israel ngiter berapa tahun? 40 tahun. Makanya Tuhan menghajar orang-orang pilihannya. Supaya enggak 40 tahun ngiter. Mungkin 3 tahun sebagai bisnismen. 5 tahun, 10 tahun berdarah dan dipukul sama Tuhan. But your divine heal will follow you. Tiba-tiba kamu kuat, disembuhin Tuhan. Karena kamu berjalan di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. That's very important. Nah yang ajaib begini, apa kuasa doa hebatnya? Are you there yang di belakang? Kalau hari itu saya nggak taat, bisa nggak tiba-tiba om saya kepikiran pengen datengin? Untuk orang bertobat butuh support doa nggak? Butuh. Kenapa? Setan ganggu. Makanya seringkali untuk kamu berdoa buat orang-orang tertentu butuh lama sekali. Saya yakin pada waktu om saya mau melangkah untuk datang ke adiknya yang paling kecil ya, pasti akan berpikir, lu kan yang paling tua. Udahlah, nanti malu. Kalau iya mau, kalau dia nolak gimana? Itu siapa yang ngomong? Roh jahat.
Kalau kamu berantem berdamai ngalamin itu enggak? Kan dia yang salah. Are you with me, church? Jadi kasih karunia nempel sama orang yang mana? Yang mau dididik Tuhan. Enggak tiba-tiba, dikasih buat Pak Wilky misalnya. Kenapa sebabnya? Enggak ada sebabnya kata Tuhan. Enggak adil dong dia. Dia walaupun mengasihi kita, dia harus berjalan dalam keadilannya. Makanya dikatakan kasih dan setia. Berjalan bersama-sama. Saudara, Anda tahu artinya dibedakan, saya kasih kesaksian lagi saudara. Biar Anda bisa nangkep gitu loh. Tadi kan pilot. Nah beberapa waktu lalu, Ivon tuh ketemu teman lama saya. Teman pelayanan lah dulu saudara. Lalu ditanya, kenapa kamu kerja di bidang ini? Apa karena kamu suka company-nya? Dia jawab jawaban yang paling jujur. Soalnya apa? Terikat utang. Masih pelayanan? Udah enggak. Kalau di Overcomer diajarinnya apa? Pelayanan, take a risk, you're divinely healed, bisa nempel ke kamu. Kalau kita ada masalah, ada utang, ngalamin banyak hal tragedi dalam hidup ini, kita lakukan. Ngumpet di rumah, malas ke gereja, gak mau ketemu siapa-siapa, gak mau ditolong, gak mau didoakan. Malah gak pelayanan. Tapi pada waktu hidupmu berantakan, kamu tetap datang ke rumah Tuhan. You're divinely healed. Itu bisa ada dalam hidup saudara. Saya berkata beda gereja, beda nasib. Lalu ditanya sama teman saya ini, udah berapa lama kerja? 22 tahun dari saya masih SMA. Masih nyicil sampai hari ini. Tapi yang Anda harus ngerti, apa trik setannya aku bilang. Pada waktu kamu fokus sama hutangnya, bukan mencari Tuhan, melayani Tuhan menjadi yang terbaik bagi kerajaan Allah. Sehingga kamu masuk dalam sistem dunia. Sekali kamu di situ, kamu akan nyicil seumur hidup. Kadang-kadang sebagai gembala, saya harus dibenci tanda kutip dan saya harus tendang patah beberapa orang. Go out. Beberapa anak-anak rohani saya seperti Harry, Ratna itu dari full time gaji cuma 2 juta. Hari ini ngalamin anugerah Tuhan yang besar. Cuman gara-gara apa? Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Nah saat lagi hidup benar, apa yang terjadi? Kalau kamu jadi jangan bilang gampang loh. Semua orang lagi foto IG, lagi having fun, dia disuruh bangun bahtera. Kamu nih punya pilihan, tidur di rumah hari ini. Tiba-tiba datang ke gereja yang ada building guard house-nya. Itu kasih karunia atau siksaan? Kalau buat saya kasih karunia. Tanda akhir zaman banyak orang, anak-anak Tuhan berkata, wah virus ini, iya itu memang benar. Tapi Alkitab Tuhan sering ngomong, makanan dan minuman. Aneh gak? Tanda yang sangat kurang spiritual. Banyak orang pindah gereja gara-gara apa? Khotbahnya lama. Kenapa? Orang demen apa sekarang, akhir zaman sekarang? Ngumpul, gak salah. Tapi jangan itu jadi obsesi. Siklus. Makan, minum, punya anak, ngegedein, balik lagi.
hatimu berkata, Tuhan, aku pengen Engkau. Come on church. For as you keep walking forward on God's path, all your stumbling ways, apa yang menjadi stumbling waysmu pagi hari ini, will be divinely healed. Keluargamu stumbling way, divinely healed. Ada masalah yang gak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia, Tuhan tahu itu. Dan butuh apa? Divinely heal. Itu kasih karunia. Ada banyak di gereja ini yang punya anaknya butuh kebutuhan, keluarganya, apapun you name it, semua masalah ada di gereja ini. Sometimes di dalam doa saya berkata, Lord, I just feel exhausted. Dan saya mau berkata, Tuhan, I need your divinely heal. Kesembuhan yang apa? Yang ilahi. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan. Saudara, kenapa saya berkata berjalan bersama Tuhan, hal yang sangat penting sekali lagi. Di Mazmur 37, 30. Pada waktu Anda diberkati, Anda dapat kasih karunia. Apa yang membuat kasih karunia itu powerful? Firman Tuhan berkata, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Itulah hebatnya kasih karunia. Anda ngalamin lagi tadi, keadaan baik-baik saja diberkati, kamu akan berkata, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan. Ini saya berkata, karena aku mendapatkan favor di matamu. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhannya? By the favor and grace, O Lord, you have made my mountain stand strong. Engkau membuat gunungku kuat. Engkau membuat bisnisku, keluargaku strong. Anak Tuhan jangan malas memperkatakan, declare it. Kamu lagi nyetir, kamu lagi khawatir akan masalah tertentu, keluarga atau misalnya bisnis belum ngalamin breakthrough. Kamu memperkatakan firman. Engkau membuat gunungku strong, Tuhan. You made my mountain strong. Tahukah artinya kutuk? Mulut negatif yang kamu tularkan kepada orang. Tahu artinya berkat? Firman yang kamu ucapkan kepada orang. So, pagi hari ini, come on church. Wake up. Nah, apa yang membuat kasih karunia itu nempel kepada seseorang? Saya tulis dalam note saya, karakter, sikap hati. Setuju? Kita buka sebentar Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Saya akan terus bacain lagi sebentar. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sejamannya. Dan Alkitab kasih sebuah detail information, dan Nuh itu hidup bergaul dengan apa, saudara? Dengan Allah. Apa itu bergaul? Ngobrol, baca, ngomong, dengar firman. Kapan? All the time. Saat sendiri, lagi pacaran, saat di lembah, saat dalam kesenangan, kata Alkitab, you made my mountain strong. When apa itu bergaul? All the time.
Pastor, saya nggak dengar apa-apa, saya nggak ngerasa apa-apa. Orang benar hidup oleh iman. Banyak orang berkata, Pastor kamu memang kalau doa memang Tuhan datang, Tuhan memperlihatkan. Enggak. Tapi untuk saya bisa berkenan kepada dia, saya harus hidup oleh iman. Kenapa banyak orang Kristen menyerah dalam doa? Karena nggak rasa apa-apa. Come on church. Efek bergaul sama Tuhan powerful sekali. Berkatmu, keluargamu, begitu banyak hal yang bisa diluputkan dalam hidupmu. Walaupun seringkali Tuhan nyuruhnya yang unik-unik. Yang praktek pasti, dengar khotbah pasti, iya benar, Pastor, benar. Tapi yang seringkali saya ngomong masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, balik lagi kiri, keluar lagi kanan, udah kayak ingus saudara. Bingung. Saudara, kasih karunia itu bisa nempel kepada orang yang punya karakter. Punya respon hati. Setuju gak saudara? Coba kita buka firman Tuhan. Saya mau Anda santai tapi bisa masuk ke hati saudara pagi hari ini. Amin. Di Bilangan 11. Kamu boleh minta gak sama Tuhan? Saya ajarin hari Selasa kemarin apa? Minta sama Tuhan, bukan ngegerutu. Nangkep? Nah, saya hari Selasa lupa ajarin bahwa kenapa kita harus minta sama Tuhan? Karena King harus diberkati. Kamu ngomong gini, Tuhan, aku minta kepadamu, kamu gak tahu ini BGH. Ini building God house, kalau kau gak berkati, aku gak bisa fulfill. Tuhan, kenapa harus diberkati? Karena aku akan dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Gereja ini butuh duit. Jiwa-jiwa butuh dipulihkan. Mission butuh dana. Berani gak doa gitu? Kenapa doa kita dijawab? Karena kita berkata, Tuhan makan, Tuhan minum. Lama doa yang kayak begitu dijawabnya saudara. Minta blessing yang spesifik. Di Mazmur ayat 2 dikatakan, Daud dikatakan kepada Tuhan, mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Daud gak dikasih minta onta, dia gak dikasih minta kerajaan, dia suruh minta Tuhan bangsa-bangsa. Jadi kalau kamu ketemu Tuhan, Tuhan gak akan suruh kamu minta hal yang kecil-kecil. Berani gak sama Tuhan minta yang gede? Amin. Yes. Amen. Beberapa orang ragu. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Apa yang Israel minta? Makanan, minuman dengan gerutu. Coba lihat firman Tuhan. Tuhan lebih suka kamu minta daripada ngegerutu gak cukup. Ada kan orang yang doanya gak kesampaian tapi marah-marah seharian padahal butuh. Udah minta aja sama Tuhan. Ngomong. Just tell him. Bilangan 11 ayat 1 sampai 5. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Doa atau sungut-sungut? Apa itu sungut-sungut? Enggak doa tapi ngomel. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi buat saudara, aduh Pastor saya ini begini, homi saya begini, keluarga saya begini, aduh saya gak pernah cukup, aduh saya begini terus Pastor. Mulai sekarang saya mau jawab, itu doa atau sungut-sungut? Kalau sungut-sungut Tuhan aja gak jawab, apalagi saya sebagai gembala yang penuh kelemahan. Jarang loh orang konseling gini, Pastor saya mau bertobat. Itu jarang. 24 tahun pelayanan gak pernah kayak gitu. Makanya kalau orang ajak saya makan, Pastor kita makan. Saya langsung ngomong, ini makan murni atau makan konseling? Kalau makan murni, jangan konseling.
Kalau konseling nggak perlu makan. Kalau cuma buat makan enak, ketemu saya konseling, saya bisa bayarin kamu. Kok pastor sombong? Terserah. Enak nggak kita makan Tony Romas, tapi kamu lagi cerita semua betapa brengseknya bisnismu berantakan sambil makan. Ketelan nggak itu Tony Romas? Kalau saya mendingan lu makan kacang hijau, gue kacang hitam, kita makan berdua, lu konseling terserah deh. Makanya sekarang orang pintar, besok kita makan yuk tanpa konseling. Nah baru saya oke. Kalau kita makan tanpa kejelasan yang subjek terakhirnya, saya ngeri saudara. Karena biasanya saya jujur sama orang-orang seperti itu, pulang saya makan lagi. Saya gak bisa makan. Lihat masalahnya, lihat mukanya, saya berkata, aduh Tuhan. Saya yang ketemu 1 jam loh. Gimana keluarganya atau istrinya atau suaminya yang ketemu dia tiap hari loh. Syarat untuk jadi gereja overcomer adalah jangan pelit senyum. Bersungguh-sungguh tentang nasib buruk mereka dan ketika Tuhan mendengarnya, panas kuping Tuhan. Bangkitlah murkanya. Saya baru pertama kali lihat anak yang bangun pagi, itu gak ada dramanya, cuman Jeremy. Saya sampai bilang sama Ratna, ini anak ajaib atau anak apa nih Rat? Saya masih ingat pada waktu Ratna hamil 3 bulan ya Her. Dia mau ulang tahun, dia minta didoakan, Babe doain saya. Pas saya doakan, saya berkata, Tuhan berkata anakmu nih cowok, kasih nama dia Jeremy. Dia belum USG hari itu. Berarti jangan setiap orang hamil datang ke saya. Karena waktu itu ada yang bilang, Pastor ini anaknya cowok atau cewek? 1, gue bukan dukun. 2, gue gak punya pewahyuan soal itu anak cewek atau cowok. Periksa aja USG. And you got the answer. Susah amat terus nanya hamba Tuhan sih. Setiap orang gak ada cara. And it's happened. Dan saya lihat anak ini pas dia nginep rumah saya, pas bangun dia langsung ketawa, gak pakai drama, segala macam langsung mandi. Saya berkata, kalau orang Kristen aja ya, begini aja, masa sih Tuhan gak berkati? Anak Tuhan itu tersinggungnya tinggi loh. Saya belajar dari anak ini gini saudara. Makanya orang masuk kerajaan surga itu harus seperti anak childlike, bukan childish ya. Banyak kan orang udah tua childish. Kelakuannya gak karuan. Childlike. Garis bawahi. Saya tanya sama anak ini, saya bercanda. Jeremy, kamu adik Jesse pesek atau mancung? Dia ngomong gini, mancung. Kalau Jeremy pesek. Dia ngomong, bukan saya. Oke, kalau Jesse cakep atau jelek? Cakep. Kalau JJ cakep atau jelek? Jelek. Tapi apa yang saya lihat? Dia ketawa ngakak. Dia mau mentertawakan kejelekannya dengan rasa aman yang tinggi. Saya belajar gini, kalau anak Tuhan gak gampang tersinggung ya. Dikatain jelek lu, gak apa-apa. Betapa stresnya setan untuk membuat kamu tuh terlihat jelek loh. Karena orang yang jeleknya aja udah ngaku gitu loh. Loh, wanita Serofenisia yang dikatakan kamu seperti anjing, dia berkata apa? Betul Tuhan. Tapi kan aku berhak dapat remah-remahnya. Tuhan ngomong apa? Ini iman. Kamu yang lagi kurang diberkati.
Tuhan aku butuh uang, iya. Jangan gerutu ya, minta ya. Tapi kan aku anakmu. Aku berhak dapat berkat. Salah nggak? Nggak salah. Karena kamu kenal dia. Waktu saya rumah ngalamin banyak hal, wah itu rambut sampai rontok 2 tahun. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, kamu minta sebagai anak. Jadi saya bilang, Tuhan hamba-hambamu butuh itu. Saya berkata, Tuhan anakmu Berry butuh duit. Send me. Di situ doa ngebuka mata saya. Tuhan gak pengen gerutu, Tuhan pengen kita minta. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, merajalela di tepi perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Beda gak saudara? Yang satu gerutu, yang satu doa. Maka padamlah api itu. What a different opposite things. Pastor, saya gak bisa doa. Kalau kamu bisa cerita, kamu bisa doa. Siapa yang suka cerita? Di Starbucks, di kopi, arisan. Siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mencerita? Berarti bisa doa. Apa yang Tuhan ngomong kepada orang-orang ini? Orang-orang bajingan yang ada di antara, itu pertama kali Tuhan ngomong kotor. Ada di Alkitab loh. Tuhan kan maha kuasa, dia ngomong selanjutnya, kamu tinggal minta. Gak perlu marah. Kalau kamu punya anak, kalau lapar tinggal ngomong. Cek keluar. Gak perlu pakai drama, gak pelayanan lah, kepahitan lah, yang salah siapa lah, minta. Kamu ditipu bawa orangnya di hadapan Tuhan, Tuhan ini yang nipu mukanya. Bela aku sebab aku anakmu, tinggal ngomong. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, masih loh saudara, siapakah yang akan beri kita makan daging? Ini orang bangsa pilihan Tuhan sih. Kalau kata orang Jawa, wakeh katanya. Kita teringat kepada ikan kita yang di Mesir. Tuhan diingatkan mantan. Loh. Enakan dulu ya gak kenal Tuhan. Enakan gak pelayanan ya bisa tidur, bisa pacaran. Kata Tuhan, excuse me, repeat. Tuhan punya hati. Bapak punya hati. Kalau ibu-ibu disakitin suami, Tuhan punya hati, kamu bapaknya, dia bapaknya. Tuhan bisa hajar suamimu atau sebaliknya. Tuhan bisa hajar istrimu. Tuh lagi butuh, malah resign dari pelayanan, malah ngingetin Tuhan mantan, satu paket. Jadi kalau kamu yang lagi disakiti, jangan ingetin Tuhan mantan. Hey, Wan, lebih enak ya dulu ya gak pelayanan, gak PG, uangnya bisa buat dipakai. Wah, gerutu, marah-marah seharian. Tapi kalau depan pendeta gak berani. Oh gimana BGH tahun ini? Puji Tuhan, Pastor. Semuanya hampir mati. Nanti pulang gimana Bilgin Hasan ini? Tuhan membuat gunungku kuat. He made my mountain strong.
Haleluya. Kita teringat kepada ikan yang di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ini kurang ajar loh. Dilanjutin kepada mentimun dan semangka. Kalau mereka lapar, mereka nggak akan banyak ngomong. Setuju gak sih saudara? Ini memang udah karakter Israel. Kalau kamu lapar, diem nggak? Diem dong, udah nggak punya kekuatan. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, dan bawang merah dan bawang putih. Butuhnya apa? Halo? Daging, garis bawahi. Yang diceritain apa? Bawang putih, ketimun, semangka, bawang prei, bawang merah. Tuhan menjawab di ayat 20-23. Tetapi genap bulan, 1 bulan selama-lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu. Tuhan jawab loh saudara. Anda yang ngejar berkat, yang lagi ngegerutu, dijawab gak sama Tuhan? Jawab, tapi dia jawabnya gak dengan happy. Sampai keluar itu dari mulut dan hidungmu, kata Tuhan. Bayangin, keselak aja udah setengah mati. Oh gitu. Ini sampai daging keluar dari mulut dan hidung. Dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Yang dia pengen apa? Tuhan atau daging? Daging. Kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saudara, pada waktu Anda ngalamin banyak hal, jangan berkata begini, percuma ikut Tuhan. Hati-hati dengan perkataan itu. Kamu sedang mendorong Tuhan, Rio, come on, kan quick. Kamu sedang mendorong Tuhan keluar dari rumah tanggamu. Tuhan keluar, I can do myself. Makanya orang yang lagi butuh kepepet sama orang marah, ininya gak waras. Setuju? Siapa di sini yang saat lagi kamu lagi marah, lagi kepepet, lagi kesel, bisa keluar keputusan terbaik? Angkat tangan. Berarti kamu hebat. Gak ada. Haleluya. Anda harus kenal Tuhan saudara yang Anda jalan itu seperti apa. Supaya kasih karunia itu bisa nempel. Kalau orang berkata, Pastor saya ini punya anak, ayo Pastor nih, Pastor saya enggak. Saya berkata, di antara anak-anak, ini tanda kutip, banyak anak yang lebih cantik, lebih cakep kan. Kenapa saya sayang sama yang hidungnya rata? Ada banyak gak di dunia ini orang? Kenapa Tuhan sayang sama Anda dipilih? Kalau anak-anak cucu rohani gereja ini ke green room, semua pada malu-malu takut gini. Cuman Jeremy yang buka, lari, meluk, ketawa. Dan dia gak keberatan bilang adanya lebih cakep loh. Hebat gak? Apa itu? Karakter. Kalau kamu lihat orang diberkati, kesel gak? Itu karakter. Nanti kan BGH selesai, ada yang diberkati, ada yang berkatnya iman. Ini berkatnya yang lain, berbeda-beda. Marah gak? Daud berkata, Tuhan, Engkau pialaku. Kata Tuhan, aduh Daud, gimana gue gak sayang sama lu.
Mau nangis, saudara. Saya berkata, benar gak sih? Bisa seorang anak kecil bisa berkata, iya lu lebih cakep dari gue, tapi gue happy. Wah, what is that, saya berkata. Kalau di gereja ini ada yang diberkati, dipakai Tuhan, kamu berkata, aduh, I'm happy for you. Gak mudah loh. Hey, gak mudah loh begitu. Dan untuk apakah kita keluar dari Mesir, tapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah, ini penting, kenapa harus ceritain ini, pentingnya kasih karunia pada waktu kamu berdoa tuh, ini pentingnya. Kalau Anda renungin lagi, ini rahasia banget. Tuhan sedang mengajarkan hatinya sendiri kepadamu. Kalau kamu dapat hatinya Tuhan, hal yang gak boleh kamu minta, itu boleh diminta. Alkitab katakan, di muka bumi ini gak ada orang minta kayak kamu. Tapi karena kamu dapat kasih karunia, ada ayatnya. Aku sembunyikan kamu di celah gunung, aku akan berjalan, tapi kamu gak bisa lihat mukaku, kamu pasti mati dan binasa. Kamu lihat punggungku. Pentingnya anak Tuhan punya kasih karunia loh. Jangan cuma sekedar kejar makan dan minum. Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap bulan selamanya mereka akan makan daging itu. Lalu Musa berpikir dalam doanya, boleh gak ngobrol sama Tuhan? Boleh. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu disembelih bagi mereka buat 2 juta orang? Sini kalau Anda tahu capeknya buka catering itu setengah mati. Ini Musa harus fulfill perut yang lagi butuh 2 juta orang. Dan itu bukan di kebun binatang atau peternakan sapi, di padang gurun. Itulah yang disebut adalah Jehovah Jireh tuh itu. Pintu ketutup, gak bisa, otak gak nyampe gimana bisa bayar. Tapi dia hadir di situ. Dan dikatakan, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup, tanda tanya. Dia bertanya Musa, bukan mengeluh. Atau dapatkah segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup. Tapi Tuhan jawab dengan kasihnya yang luar biasa buat orang yang dapat kasih karunia. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Dia mau berkata, Musa, masa aku gak cukup? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Just stop di situ. Buat orang-orang yang dapat kasih karunia pagi hari ini Gereja Overcomer. Dia mau berkata, sekarang kau akan melihat apakah firmanku tidak terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, pilot ini punya pengalaman yang unik. Disuruh nyembah Tuhan. Setiap orang nanya kenapa mau cepat-cepat take off. Disuruh Tuhan. Bisa bayangin kalau one day Anda ngalamin dibedakan dari semua bangsa di muka bumi ini. Dari keluarga, anak, bisnismu semua. I know, tutup Alkitabmu, kita selesai. Ada banyak kebutuhan, ada banyak struggle. I'm deeply understand. Saya sebagai gembala tidak pernah berkata, segitu aja gak bisa. Dia bukan Tuhan yang seperti itu.
Kamu bisa berkata pagi hari ini, Tuhan aku gak mampu. Tapi Engkau mampu. Aku gak bisa, tapi Engkau bisa. Itu doa. Bisa gak Anda bisa mentertawakan keadaan saudara? Itu ilmu kungfu tertinggi. Pada waktu setan berkata, kamu miskin. Ya, saya miskin, tapi saya anak Yesus. Ya, kayak Jeremy itu. Ya, saya pesek ya, mungkin kamu udah diberkati, but I'm okay. I'm chill out. Saya lihat respon anak ini. Itu artinya merendahkan diri dan mencari wajahmu tuh itu ternyata. Tuhan, utangku begini, suamiku begini, istriku begini, keluargaku nyakitin aku Tuhan. Tapi aku bawa di hadapan-Mu. Tuhan berkata, masakan aku kurang kepadamu. Aku akan berkati kamu. Bahkan Musa ngomong, tapi caranya gimana? Semua laut dikumpulin. Dia ngomong kayak temen. Semua kambing dipotong. Tuhan gak marah. Pas Tuhan dengar gerutuan Israel soal timun, bawang putih, bawang pre, semangka, dia marah. Bangkitlah murkanya. Pas Tuhan ngomong gimana caranya, tapi Tuhan gak bisa, gak mampu. Dia berkata, masakan ada yang sukar bagiku kepadamu. Mau gak Bapak Ibu di gereja ini ngalamin kayak begini? Pulang praktek. Kita doa sama-sama. Seperti Musa. Dapat kasih karunia. Amin.